Pada abad ke-17, Newton mengemukakan konsep ruang dan waktu absolut. Isaac Newton dalam bukunya yang berjudul Principia atau The Mathematical Principles of Natural Philosophy yang diterbitkan tahun 1687, secara gamblang menggambarkan pandangannya mengenai ruang dan waktu. Menurut Newton, di alam memang terdapat gerak, tetapi gerak itu sendiri tidak mempengaruhi ruang dan waktu. Gerak hanya absolut dan universal. Oleh karena benda-benda material mempunyai gerak rata-rata, keseragaman gerak, maka waktu itu hanya bisa diukur dalam gerakan seragam. Itulah sebabnya, menurut Newton, ruang dan waktu merupakan dua data mutlak yang terpisah, bersifat absolut. Waktu matematis mutlak benar dalam waktu itu sendiri, sifatnya mandiri, bergerak dengan mantap tanpa bertalian dengan sesuatu yang eksternal. Waktu menurut Newton bersifat mutlak, absolut dan independen. Waktu seperti anak panah yang ditembakkan dan tidak akan pernah berputar kembali. Sejak itu, kasualitas pun menjadi dasar mekanika klasik. Tetapi jika Anda diberitahu bahwa apa yang disebut urutan kausal itu sama sekali tidak ada, bukan masa lalu yang menentukan masa depan, tetapi masa depan yang menentukan masa lalu. Tak hanya itu, teleportasi, perjalanan waktu, mengubah sejarah dan memprediksi masa depan bukanlah fiksi ilmiah, tetapi dapat diwujudkan. Apakah menurut Anda itu adalah pandangan gila? Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Sebelum menarik kesimpulan, berikut mari kita simak cerita hari ini. Sebuah eksperimen fisika sekolah menengah yang sederhana memicu terbentuknya dua faksi yang berlawanan dalam komunitas ilmiah yang telah bertarung selama beberapa dekade. Bahkan sejak itu, Einstein mulai mempertanyakan tentang dunia ini. Dia tidak tahu apakah dunia yang kita tinggali ini dunia nyata atau dunia virtual. Ketika Anda melihat bulan di langit malam, apakah bulan itu nyata? Apakah dia objek nyata atau penglihatan ilusi? Inilah eksperimen interferensi celah ganda yang akan kita bahas hari ini. Apa sebenarnya alasan yang membuat para ilmuwan mempertanyakan dunia dalam percobaan ini? Fenomena tidak biasa seperti apa yang mereka temui selama percobaan? Semasa di SMA, mungkin ada yang masih ingat guru fisika pernah berkata tentang sifat dualisme partikel gelombang cahaya. Dualisme cahaya, sebuah konsep yang menyatakan bahwa cahaya mempunyai dua sifat, yaitu sebagai gelombang dan sebagai partikel. Sebagai gelombang, cahaya memiliki sifat-sifat seperti gelombang pada umumnya, yaitu mengalami difraksi, interferensi, dapat dipantulkan dan dibiaskan. Ketika kita bertanya apa itu dualisme cahaya, guru hanya menjelaskan secara singkat bahwa cahaya memiliki sifat gelombang dan partikel. Kita tidak perlu menggali lebih jauh alasan dari kesimpulan eksperimen tersebut. Cukup diingat saja bahwa cahaya memiliki dualitas gelombang dan partikel, dan isi saja jawaban dualitas gelombang dan partikel saat ujian. Sampai sekarang, kita baru tahu bahwa ternyata fisikawan hebat seperti Einstein, Newton, Hertz, dan Maxwell pun tidak memahaminya, apalagi bertanya kepada guru fisika SMA. Hari ini 122 tahun yang lalu, tepatnya pada 12 Desember 1901, penemu dan insinyur listrik asal Italia, Guglielmo Marconi, berhasil mengirim transmisi pertama melintasi Samudra Atlantik. Penemuan ini mengantar Marconi sebagai orang pertama yang dianggap mengembangkan teknologi radio. Namun tidak terduga olehnya bahwa komunikasi dapat mengubah dunia kita satu abad tahun kemudian. Pada 16 Agustus 2016, Tiongkok meluncurkan satelit komunikasi kuantum pertama di dunia.
Satelit diluncurkan ke orbit dengan roket Long March 2 dimensi. Tugas utama dari satelit ini adalah membuat komunikasi aman dari serangan cyber dan juga untuk melakukan pengintaian elektronik global. Satelit seberat lebih dari 600 kg, jenis Quantum Experiment at Space Scale, QUIS, lepas landas dari pusat peluncuran satelit di Gurun Gobi. Satelit ini dijuluki Micius, sebuah nama yang dipilih untuk menghormati filsuf kuno Tiongkok. Demikian pula, kita juga dengan penuh harapan akan dunia masa depan, dan kita juga tidak tahu seperti apa kuantum ini akan mengubah dunia kita. Karena dalam penelitian kuantum, sejauh ini masih dalam tahap awal. Dan untuk menelusurinya, kita perlu kembali ke eksperimen interferensi celah ganda di abad ke-20. Sifat cahaya telah memicu perdebatan puluhan tahun atau bahkan berabad-abad dalam komunitas ilmiah. Bahkan pada awal abad ke-20, terbentuk dua faksi yang berlawanan. Salah satunya adalah faksi yang dipimpin oleh Einstein, Newton, dan Planck. Artinya, ilmuwan dari faksi partikel yang berpendapat bahwa cahaya adalah sebuah partikel. Menurut mereka, cahaya terdiri dari partikel yang tak terhitung jumlahnya. Ketika seberkas cahaya dilepaskan, itu seperti peluru meriam yang ditembakkan dan banyak foton di dalamnya yang ditembakkan ke kejauhan. Faksi lainnya terdiri dari Huygens, Maxwell, Hertz, dan banyak ilmuwan top lainnya yang merupakan pendukung teori gelombang. Menurut ilmuwan dan faksi gelombang, cahaya terdiri dari gelombang. Ketika cahaya bergerak dari dekat ke jauh, itu seperti riak yang dihasilkan dari lemparan batu ke sungai. Namun ada masalah yang sangat nyata yang dihadapi ilmuwan, yaitu hanya ketika ia adalah cahaya, baru dapat dengan sempurna menjelaskan semua interferensi, difraksi, polarisasi, dan serangkaian fenomena alam yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan. Dengan demikian, teori gelombang dan partikel pun telah berdebat selama beberapa dekade, dan kedua faksi ini saling menyindir, bagaikan air dan api yang tak pernah bisa menyatu. Hingga awal abad ke-20, para ilmuwan dari faksi netral mulai bertindak sebagai juru damai. Mereka ingin menghentikan pertarungan antara faksi gelombang dan faksi partikel, dan untuk mendamaikan kedua faksi yang berseberangan ini, mereka memutuskan untuk melakukan percobaan tentang sifat cahaya. Dan tak disangka, eksperimen yang sederhana seperti itu akhirnya menarik kesimpulan yang tak terduga, bahkan membuat Einstein mempertanyakan eksistensi dunia ini. Untuk menghentikan pertarungan antara ilmuwan dari dua faksi yang berlawanan itu, para ilmuwan dari faksi netral mulai melakukan apa yang mereka sebut sebagai eksperimen interferensi celah ganda. Eksperimen ini sangat sederhana. Bagi teman-teman yang pernah bersentuhan dengan dasar-dasar fisika di sekolah menengah, pasti pernah mendengar tentang eksperimen ini. Percobaan celah ganda merupakan eksperimen berupa pancaran berkas cahaya yang dibuat berdifraksi melalui dua celah, menciptakan flange atau pola seperti gelombang di layar. Flange ini atau gangguan memiliki bagian terang dan gelap sesuai dengan cahaya yang mengalami gangguan membangun dan merusak. Eksperimen ini dapat juga dilakukan dengan pancaran elektron atau atom, menunjukkan gangguan yang mirip. Ini diambil sebagai bukti dari dualitas gelombang partikel dijelaskan dalam fisika kuantum. Percobaan celah ganda pertama kali dilakukan oleh Thomas Young pada tahun 1801 sebagai sebuah demonstrasi dari perilaku gelombang cahaya yang dapat terlihat. Pada saat itu, dipercaya bahwa cahaya terdiri dari gelombang. Dengan perkembangan fisika modern, sekitar 100 tahun kemudian, diketahui bahwa cahaya sebenarnya dapat menunjukkan perilaku yang khas dari gelombang maupun partikel. Eksperimen Thomas Young dengan cahaya
merupakan bagian dari fisika klasik sebelum perkembangan mekanika kuantum dan konsep dualitas gelombang partikel. Young meyakini bahwa eksperimennya membuktikan bahwa teori gelombang cahaya oleh Christian Huygens adalah benar, dan eksperimennya kadang-kadang disebut sebagai eksperimen Young atau celah ganda Young. Dalam percobaan dasar ini, dilakukan penelitian terhadap cahaya laser atau sumber cahaya koheren lainnya yang dilewatkan melalui sebuah pelat yang memiliki dua celah paralel. Hasilnya, teramati adanya pola terang dan gelap pada layar di belakang pelat yang tidak sesuai dengan harapan jika cahaya terdiri dari partikel-partikel klasik. Tetapi ketika cahaya tersebut dideteksi di layar, ia akan selalu terdeteksi sebagai partikel individual yang terserap pada titik-titik tertentu, bukan sebagai gelombang. Pola interferensi yang terlihat pada layar ini muncul akibat variasi kerapatan partikel-partikel tersebut. Jika dilakukan pengukuran dengan detektor di kedua celah, setiap foton yang terdeteksi hanya melewati satu celah saja, bukan kedua celah secara bersamaan. Eksperimen semacam ini menunjukkan bahwa partikel tidak akan membentuk pola interferensi jika kita mengetahui jalur celah mana yang mereka lewati. Fenomena ini menggambarkan prinsip dualitas gelombang partikel. Singkatnya, tujuan mendasar dari percobaan para ilmuwan dari faksi netral ini adalah untuk membuat para ilmuwan dari dua faksi yang berseberangan saling berjabat tangan dan berdamai. Namun hasil eksperimen tersebut membuat Einstein dilema. Titik terang cahaya yang muncul di layar ternyata adalah garis-garis zebra cross. Ini berarti esensi cahaya adalah gelombang. Saat itu, para ilmuwan dari faksi gelombang tampak gembira. Namun ilmuwan dari faksi partikel yang dipimpin oleh Einstein tidak pernah mau mengaku kalah. Dan tentu saja, mereka tidak akan mengakui hasil eksperimen ini. Maka dilakukanlah percobaan kedua. Perbedaan antara percobaan kedua dan percobaan pertama adalah hanya satu foton yang dipancarkan sekali. Artinya, sebelum percobaan dimulai, mereka menyesuaikan senapan mesin yang memancarkan foton ke mode burst, dan hanya satu foton yang dapat dipancarkan sekali. Tapi tak disangka, fenomena terakhir yang muncul di layar tetap saja berupa pola zebra. Einstein kemudian mengajukan pertanyaan sulit yang tidak dapat dijelaskan oleh faksi gelombang. Satu foton, mengapa masih bisa muncul pola zebra? Logikanya, foton yang dipancarkan sekali hanya dapat melewati satu garis, tetapi pola zebra seperti ini adalah fenomena yang disebabkan oleh interferensi dua foton. Mungkinkah seberkas foton secara diam-diam membelah diri menjadi dua foton sebelum menembus penghalang celah? Menghadapi pertanyaan Einstein, para ilmuwan dari faksi gelombang diam membisu. Mereka juga tidak dapat menjelaskan keraguan Einstein ini, namun bersikeras bahwa sifat cahaya adalah gelombang. Tapi tidak ada bukti substantif. Semua teka-teki ini semakin dipikirkan justru kian banyak pertanyaan yang muncul. Jadi para ilmuwan dari kedua faksi pun menggelar percobaan ketiga. Dalam percobaan kali ini, semua ilmuwan lebih memperhatikan apakah foton akan terbelah sebelum melewati penyekat untuk memecahkan teka-teki yang diajukan oleh Einstein. Untuk memantau hasil percobaan dengan lebih jelas, mereka menambahkan kamera di sisi kiri dan kanan pelat penghalang. Kamera mana yang dapat mengamati foton menunjukkan celah mana yang telah dilalui foton. Dan percobaan kali ini masih menggunakan mode burst, hanya sekali memancarkan satu foton. Mereka tahu persis hasil percobaan dan dapat diamati. Foton yang melewati penyekat tidak terbelah. Dan yang pasti, sebelum foton melewati penyekat, ia adalah partikel. Tapi setelah melewati celah penyekat, ia menjadi gelombang dan pada saat yang sama menunjukkan sifat gelombang. Setelah percobaan ketiga, para ilmuwan dari kedua faksi pun berjabat tangan dan berdamai.
Mereka mengajukan dualitas gelombang dan partikel. Cahaya memiliki sifat gelombang sekaligus sifat partikel. Tetapi kemudian terjadi fenomena tak terduga dan merupakan peristiwa gaib di antara semua percobaan ilmiah dalam sejarah. Di beberapa titik layar, pola zebra cross yang diproyeksikan di layar diam-diam berubah menjadi 2 garis vertikal yang tentu saja membingungkan kawanan ilmuwan. Dengan ada tidaknya kamera tambahan, hasil percobaan ternyata menjungkir balikan 3 pandangan kita, yaitu pandangan dunia, nilai-nilai, dan pandangan hidup. Tanpa kamera, cahaya adalah gelombang. Garis-garis pada layar juga merupakan pola zebra, tetapi setelah ditambahkan kamera, cahaya menjadi partikel dan garis-garis yang diproyeksikan pada layar menjadi 2 garis vertikal. Semua ilmuwan yang hadir tiba-tiba merasa ditipu oleh percobaan mereka sendiri dan mengubah konsep tradisional orang-orang. Bahkan Einstein sendiri mulai bertanya-tanya, apakah dunia yang kita tinggali ini adalah dunia nyata? Apakah segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kita itu benar-benar nyata? Meskipun hasilnya di luar dugaan mereka, namun tujuan percobaan yang dilakukan oleh ilmuwan netral itu dapat dikata sudah tercapai. Ilmuwan dari faksi gelombang dan partikel pun berjabat tangan, dan sejak itu yang harus mereka hadapi bukanlah sifat cahaya, melainkan mencari tahu apa sebab sebenarnya dari fenomena percobaan ketiga itu. Terkait ini, mungkin ada yang merasa bingung. Kita ambil contoh umum dalam kehidupan sehari-hari, mungkin sekilas akan jelas. Contoh misalnya saat menyaksikan siaran langsung sepak bola di TV. Sesuatu yang tidak terduga terjadi ketika seorang pemain sepak bola akan melakukan tendangan gol ke gawang lawan. Sebelum menembak, jika penggemar bola menembak apakah bola itu akan gol ke gawang lawan, maka mungkin akan menganalisa siapa pemainnya yang akan menendang bola. Jika itu adalah kekuatan utama tim, maka kemungkinan gol itu jauh lebih tinggi. Tetapi jika para ilmuwan diminta untuk menganalisa apakah bola itu akan masuk ke gawang, maka para ilmuwan akan menganalisanya dari sudut pandang bola dan pemain yang menendang bola. Ini didasarkan pada dunia nyata kita. Sebuah konsep tradisional untuk menilai apakah bola itu akan masuk ke gawang. Namun lain halnya jika dianalisa dari sudut pandang percobaan interferensi celah ganda. Gol atau tidaknya bola sepenuhnya bergantung pada mata kita. Jika dilihat, bola itu akan gol. Sebaliknya jika tidak, maka tidak akan gol. Gol tidaknya bola itu, apakah bisa bergantung pada kesadaran kita sebagai pengamat? Bisakah mata kita juga menentukan adegan siaran langsung? Untuk lebih membuktikan hasil percobaan ini, belakangan kemudian para ilmuwan melakukan banyak percobaan, tetapi hasil akhirnya tetap saja di luar dugaan. So, apakah menurut Anda dunia kita ini benar-benar eksis? Apakah segala sesuatu yang Anda saksikan di depan mata itu benar-benar disebabkan oleh kesadaran dan penglihatan Anda? Meskipun penelitian kita terhadap dunia kuantum sejauh ini bahkan mungkin hanya setitik gunung es, namun pada 122 tahun silam, ketika penemu dan insinyur listrik asal Italia, Guglielmo Marconi, berhasil mengirim transmisi pertama melintasi Samudra Atlantik. Siapa sangka, penemuan yang mengantar Marconi sebagai orang pertama yang dianggap mengembangkan teknologi radio ini dapat mengubah dunia kita 1 abad tahun kemudian. Kini pintu ajaib dunia kuantum perlahan-lahan terbuka. Lantas, masa depan seperti apa yang menanti kita di kemudian hari? Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.